Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah berita hiburan yang menurut aku juga ada sisi positifnya yang bisa diambil untuk masyarakat Indonesia terkait dengan perseteruan antara Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah. Ini Nikita menjelaskan secara detail. Dia mengaku beberapa kali mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas di hadapan area publik ya, di banyak orang, di beberapa kafe. Dia katanya rambutnya dijambak, bahkan ada luka-luka juga yang sudah direkam. Kalau memang terpaksa, dia nanti akan membuka. Kita akan coba lihat beberapa cuplikan keterangan Nikita Mirzani di sini. Tapi sebelum kita lihat, ada salah satu statement yang disampaikan dalam live-nya. Nikita bilang bahwa kenapa kok Nikita ini membuka semua hal-hal yang terjadi selama 6 bulan dia berhubungan dengan Rizky Irmansyah yang merupakan sekretaris pribadinya dari Presiden terpilih kita Pak Prabowo. Kenapa dibuka semuanya? Alasannya adalah karena Nikita Mirzani bilang bahwa dia ini dugaannya mantan kekasihnya itu cerita ke banyak orang, teman-teman circle-nya mereka, kemudian memutarbalikkan fakta. Terus ada netizen yang bilang, perasaan dari mantannya ini nggak pernah posting apapun di sosial medianya. Memang betul, kalau di sosial media tidak ada tuh pernyataan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dikatakan Nikita Mirzani. Tapi lewat DM-nya dia, tapi lewat omongan ketemu langsung. Bahkan Nikita pun mengaku ngerasa bahwa dirinya itu sering dikuntitin dengan seseorang karena tujuannya menurut dia ada yang sedang mencari-cari kesalahan dia dan nanti ini akan dijadikan alat untuk saling serang begitu. Well, coba kita simak dulu bagian di mana Nikita Mirzani bilang bahwa proses terjadinya pemukulan tersebut yang dikatakan beberapa kali sampai dia tuh katanya gemeteran, dan banyak yang bilang bahwa kan kamu cuma pacaran doang, ngapain kamu harus sampai sebegitunya. Well, bagi aku ada sisi positifnya adalah pada saat perempuan dilakukan hal seperti ini, walaupun masih pacaran juga harus bisa mengambil tindakan nyata, dan untungnya gitu tidak sampai menikah. Langsung kita lihat cuplikannya berikut ini ya. Hampir 30 menit itu dia udah teriak-teriak kan, datanglah teman gue tuh yang datang, dibilang calm down Rizky, kan cooling down Rizky, ini tempat umum. Ini di sebuah kafe katanya. Udah, pokoknya abis itu nggak lama pas dia nonjok tembok tuh, yang satu tangannya masih megang kepala gue, yang tangannya satu nonjok tembok dong. Wow. Si Uyung datang. Digambar dia pakai tangan yang kiri. Wow. Jing, dalam hati gue, kalau gue yang dibeginiin gue gimana ya? Tapi kok suami kakaknya, kok diam aja ya gitu kan. Udah. Akhirnya pas bisa dilepas itu tangannya, gue turun ke bawah. Kakaknya tuh ikut dengan Irma tuh. Oke, jadi itu adalah bagiannya bahwa dia kepalanya dipegang tapi nggak langsung dihajar seperti itu ya. Itu adalah tembok yang dihajar. Tetapi ada bagian-bagian yang Nikita juga bilang bahwa ini bukan kali kejadian yang pertama begitu. Alasannya sih sebenarnya simpel katanya. Kenapa dia seperti itu? Karena pada saat malam salah satu kejadian tersebut, Nikita Mirzani katanya mau pergi ke luar negeri pagi harinya. Kemudian ditelepon sama saudaranya dari mantan kekasihnya yang bilang bahwa Rizky ini lagi mabuk gitu. Kemudian dia marah-marah dan menyebutkan nama Nikita Mirzani dengan kata-kata yang kasar. Pokoknya intinya marah-marah, dan ternyata kata Nikita bahwa dia itu nggak terima, katanya diputusin. Ya, bagi aku pribadi di malam kejadian itu berarti bisa disimpulkan bahwa mantan kekasihnya Nikita ini, Rizky, sedang dalam pengaruh alkohol. Jadi bisa dimaklumi, ya nggak tahu dimaklumi atau enggak, karena ya Nikita juga unik ya, kalau memang si Rizky saat itu lagi keadaannya mabuk, bahkan dia nggak langsung pulang gitu, tapi juga sempat menemani Rizky. Mungkin dia juga masih ada rasa cinta, kasihan gitu ya, Rizky mabuk, kemudian nanti yang ngejaga dia siapa, dan akhirnya kejadian tersebut katanya terjadi lagi, dan Nikita Mirzani dikata-katai juga yang sangat menyakiti hatinya, termasuk juga dengan perlakuan kekerasan. Salah satu cuplikan lainnya di live-nya Nikita Mirzani juga mengatakan seperti ini, teman-teman. Kalau kalian suka digebuk, ditonjok, diinjek, dikatain anjing, babi, bangsat, pelacur, peret, itu hidup kalian. Kalau kalian suka diperlakukan seperti itu, digebuk, ditonjok, dijambak, yaitu adalah terserah kalian, dan dikata-katai dengan kata-kata
yang sangat menyakiti sekali seorang perempuan ya dengan statement seperti itu. Tidak, karena gue cari uang sendiri, menafkahi diri gue sendiri. Kalau gue tidak, karena gue mencari uang sendiri, gue menafkahi diri sendiri. Ini pada saat Nikita Mirzani live, terus kepancing sama netizen gitu. Buktinya mana gitu? Itu banyak kok mantan-mantannya Rizky juga yang cantik-cantik, dan mereka tidak pernah speak up apapun. Nah, Nikita Mirzani bilang bahwa ya wajar kalau mereka kan semuanya dibiayai sama dia. Kalau saya kan enggak, saya berdiri di atas kaki saya sendiri, jadi saya nggak peduli dengan apa yang terjadi. Terus mengenai statement bahwa apakah mungkin ini semua adalah kebohongan semata aja, ya ini kita bilang bahwa kalau memang ini bohong ya silakan laporkan saya aja ke polisi. Saya udah siap kok, ada banyak bukti-buktinya. Dan sekali lagi kenapa dia membongkar ini semua, karena dia nggak mau memberikan klarifikasi satu persatu ke teman-temannya yang katanya dari pihak sebelah sana mengatakan bahwa dia itu menjelaskan banyak hal yang justru diputarbalikkan. Jadi mendingan saya buka aja sekarang. Bahkan kalau aku lihat dari sini Nikita Mirzani pun juga dalam tanda kutip menyebutkan nama Pak Prabowo. Kan Nikita bilang bahwa Pak Prabowo itu kan sekarang terpilih sebagai presiden, dan saya itu sudah sejak lama saya suka dengan Pak Prabowo, dan beliau tuh termasuk orang yang sangat anti dengan kekerasan apalagi terhadap perempuan. Terus Nikita bilang bahwa untuk Pak Prabowo gitu, kata ini pesan saya katanya, nggak usah lagi tuh dipakai katanya, merusak nama Bapak. Ini kayaknya antara benci dan cinta tuh beda-beda tipis ya. Kalau kita lihat di beberapa bulan lalu pada saat Nikita Mirzani diundang di media TV nasional ataupun juga di YouTube, kelihatan banget dia begitu membanggakan mantan kekasihnya, tetapi sekarang sepertinya berubah 180 derajat, justru malah dia kayaknya menyesal gitu telah mengenal Rizky Irmansyah. Kita lihat cuplikan ini Nikita Mirzani berikut ini ya. Pak Prabowo, ya aku cuma mau kasih saran. Mau diterima syukur, nggak diterima ya sudah. Saya adalah korbannya. Banyak banget cewek-cewek yang DM saya yang pernah sama Rizky pun sampai di videoin ada. Mereka mau bersaksi semua. Saya cuma mau bilang sama Bapak Prabowo yang sekarang image-nya sudah bagus, apalagi bukan jadi Menhan sekarang. Bapak Prabowo sekarang adalah presiden. Ya, Presiden Republik Indonesia. Tolong itu sespri-nya, katanya sespri kesayangan, yang arogannya luar biasa, bisa dibuktikan. Ya, tolong, gak usah lagi dipakai, kasihan nama Bapak, nanti malu Pak. Jadi udah kalian ngerti ya bahwa ya, kalian sebarluaskanlah ini demi kebaikan semua perempuan Indonesia. Dan supaya tidak terjadi lagi sama yang lain-lain. Dan Nikita Mirzani bilang bahwa dia siap gitu ya mengumpulkan dalam tanda kutip adalah korban-korbannya yang lain-lain. Ini adalah urusan pribadi sebenarnya, tapi di satu sisi bahwa yang namanya public figure ada dua hal sebenarnya. Sisi positif yang aku lihat dari Nikita Mirzani, dia tidak ada toleransi sama sekali pada saat dia mendapatkan pasangan yang sudah melakukan hal seperti itu, Pak. Bahkan juga sebenarnya masih ada kayak rasa cinta gitu ya sama Nikita Mirzani ke kekasihnya, mantannya. Tapi dia ngerasa bahwa ini nggak sehat untuk dilanjutkan, walaupun hatinya masih ingin bersama dia. Tapi kan akhirnya diketahui menurut versi dia, Nikita bilang bahwa yang mutusin pacarnya itu adalah dirinya sendiri, walaupun dia sebenarnya masih cinta. Biasanya tipikal yang punya pikiran seperti itu adalah pria ya, karena kan kalau pria itu kita pada saat kita ngelihat nih pasangan kita tuh kira-kira baik atau enggak untuk kehidupan kita akan datang, kita nggak cuma ngikutin masalah hati nurani aja, nggak mengikuti masalah rasa aja, kita ngelihat bagaimana sisi A, B, C, dan D. Tapi ini Nikita Mirzani karena mungkin sudah sangat berpengalaman ya, dengan pengalaman asmaranya yang luar biasa, dia kayaknya termasuk orang yang lebih mengedepankan adalah logika. Mungkin di bagian awal dia akan baper, terbawa perasaan, tetapi dengan berjalannya waktu, hanya 6 bulan pun dia akhirnya sudah memutuskan bahwa ini nggak benar. Yang namanya kan perasaan cinta itu kan sesuatu hal yang kalau kita biarkan semakin lama, kita akan semakin ketergantungan. Kenapa aku ngebahas ini teman-teman? Karena ada satu sisi positifnya, terlepas di antara kalian menganggap ada sisi negatif itu adalah hak kalian. Di Indonesia itu masih banyak banget perempuan ya, terutama yang mereka ini pada saat mendapatkan pasangannya, baik itu pacar ataupun juga sudah menikah, suaminya, suka melakukan hal kekerasan seperti
itu banyak yang begitu toleransinya tinggi banget, ya nggak apa-apalah, namanya pria, ya udah nggak apa-apalah. Apalagi aku juga melihat beberapa kali dalam kehidupanku sehari-hari, ada sosok perempuan ini ya, pacarnya itu sudah begitu sangat kasar, suka kalau marah itu banting ini, banting itu, bahkan dia pun juga sempat dibanting, tapi dia masih mau menikah dengan orang tersebut dengan alasan nggak usah khawatir, nanti kalau sudah menikah akan berubah. Padahal kenyataannya hampir 90-an% ya, kalau aku lihat dari lingkungan sekitarku, pada saat pacaran sudah seperti itu, biasanya pada saat sudah menikah akan jauh lebih parah. So, di satu sisi ini adalah hal yang positif sebenarnya bagi Nikita Mirzani, ya dia agar tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa dibayangkan nggak sih kalau seandainya terjadi hal seperti itu kemudian dilihat oleh anak-anaknya Nikita Mirzani, pastikan itu juga akan menjadi sebuah permasalahan baru, ada trauma psikologi yang akan dihadapi oleh putra-putrinya Nikita Mirzani. So, I think that's all yang bisa aku bahas mengenai berita hiburan ini. Terlepas kalian pro dan kontra, tapi bagi aku ini ada sisi positifnya, agar menjadi perempuan itu juga harus berdikari sendiri. Pada saat kalian mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari pasangan kalian, kalian juga bisa stand up. Begitupun juga untuk pria, karena pria sekarang juga kan sama ya, kadang ada juga yang mendapatkan hal perlakuan yang tidak pantas dari pasangannya, yang itu juga sesuatu hal yang tidak benar juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.